Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Amiruddin, NRP 801-16104. Saya dari Sayat Bengalon, lokasi Sangkulirang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan RNI transmisi pada unit HD 785-7. Hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah dokumen kerja kita, yaitu seperti JSA dan juga key asset kita. Kemudian tidak lupa kita menyiapkan juga sok manual dan juga partbook sebagai panduan kerja kita juga. Dan di sini kita menyiapkan seperti JSA untuk safety kita ya dalam mengerjakan RNI atau semua pekerjaan. Ya di sini khususnya untuk remove install transmisi. Pertama-tama hal yang kita persiapkan sebelum melakukan remove install transmisi pada unit HD 785-7 yaitu kita perlu perlengkapan kerja kita seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pekerjaan, kita persiapkan dulu peralatan kerja kita seperti ini. Nah, di sini peralatan kerja kita ini ada tool alignment. Nah, tool alignment ini khusus untuk 785-7. Kemudian di sini ada juga untuk linggis untuk memudahkan kita pada saat melepas dan juga memasang front drive shaft dan juga rear drive shaft. Nah, kemudian di sini ada top ram 2735. Nah, top ram ini digunakan untuk mounting transmisi. Jadi mounting transmisi 24 kita tok sampai ukuran 28, dan juga untuk rear drive shaft kita tok menggunakan tok ram ini, yaitu dengan ukuran 35 hingga 38. Kemudian di sini jangan lupa untuk memasang lock tip. Nanti kita siapkan juga, kita pakai juga lock tip ini untuk drive shaft depan dan belakang. Kemudian di sini ada tok ram. Nah, kita juga gunakan tok ram ini untuk tok baut mounting drive shaft yang depan. Kita tok mounting drive shaft yang bagian depan dengan ukuran 55. Jadi tok ramnya berbeda ya. Dan jangan lupa di sini tool utama kita adalah toolbox. Ini kita persiapkan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Nah, kemudian selanjutnya yang kita persiapkan yaitu peralatan kerja kita seperti sarung tangan, kacamata, kemudian helm, dan safety shoes. Nah, kita harus menggunakan perlengkapan wajib atau APD yang wajib ini, alat pelindung diri ini. Kita juga sebaiknya menyiapkan tangga agar memudahkan kita pada saat kita naik dan turun, agar tidak terjadi insiden atau suatu kejadian yang tidak diinginkan atau bahkan terjadi aksiden terhadap kita. Selanjutnya kita menyiapkan juga RPL atau recommended part list. Sebelum kita melakukan RNA ini, sebaiknya kita melakukan job inspection terlebih dahulu untuk mengetahui part-part apa saja yang sebaiknya kita ganti atau yang akan di-reuse kembali. Karena biasanya customer beda-beda, ada yang ingin dipakai kembali yang hostnya masih layak, atau mungkin part-part komponen yang masih layak, kecuali o-ring ya yang masuk ke rank A yang wajib diganti itu mungkin itu masih bisa ditoleran oleh customer. Tetapi untuk part-part yang seperti hose yang misalkan baru saja diganti itu biasanya akan dipakai kembali. Tetapi untuk drive shaft ini pasti diganti oleh customer karena cukup riskan ya, banyak kejadian kalau di drive shaft ini sering patah dan pompa-pompa di sekitar itu yang menjadi korbannya. Dan selanjutnya kita memasang wheel choke atau ganjal ban dan juga lock pin vessel. Kemudian tidak lupa kita memasang loto yang ada pada unit untuk mengisolasi sumber energi yang berbahaya dari unit. Selain itu, hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita bekerja di area terbuka seperti ini adalah kita menyiapkan terpal di bagian bawah, kemudian tampungan sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Nah, di sini kita butuh tampungan yang cukup banyak atau besar karena transmisi ini bisa sampai 230 liter lebih, kurang lebih ya. Nah, seperti itu. Dengan subtank yang juga sebaiknya kita ganti juga olinya sekitar 30 literan, 36 literan. Ini kita ganti juga. Nah, kemudian selain itu, hal yang kita perhatikan selanjutnya adalah penempatan komponen saat kita melakukan remove install agar tidak tercecer, dan kita bersihkan komponen-komponen relatifnya seperti piping dan lain-lain itu kita bungkus dengan menggunakan wrapping agar tidak kemasukan benda-benda asing lainnya ya pada saat kita akan melakukan pemasangan. Nah, selain itu, jika kita masih baru atau misalkan masih jarang melakukan RNA ini, sebaiknya jangan lupa untuk melakukan marking terlebih dahulu
pada setiap related part yang akan kita yang kita telah lepas, agar memudahkan pada saat kita akan melakukan pemasangan kembali seperti itu. Dan selanjutnya kita melepas bottom guard yang ada di bawah transmisi ini dengan cara membuka dua mounting bolt yang ada di depan dan dua mounting bolt yang ada di belakang. Dalam melakukan RNI transmisi, yang harus kita lepas terlebih dahulu adalah drive shaft yang ada di sisi belakang engine. Nah, di drive shaft ini kita tinggal melepas bagian kopling depan itu. Ya, bautnya baut 30, kita lepas baut 30-nya yang termounting ke kopling di damper. Nah, di sini kita lepas dulu tapal kudanya, jangan lupa untuk melepas tapal kudanya terlebih dahulu. Baru kita lepas bagian sisi yang ada di engine saja. Oke, selanjutnya di sini kita lepas juga related part seperti hose yang ada di atas transmisi ini. Nah, di sini ada 3 pompa. Yang pertama di sini adalah steering hoist, pump, kemudian di sini ada brake pump, kemudian di bawah sana ada transmission pump di bawah sana ya. Nah, 3 pompa kita lepaskan semua related part yang terpasang di komponennya seperti hose yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat ada hose dari brake, ini kita lepas. Nah, itu kita lepas. Kemudian di sini ada juga hose yang menuju ke transmisi, tentunya ini kita lepas bagian sini saja. Oke. Kemudian di sini juga kita lepas di bagian control valve-nya. Nah, hose-nya. Untuk bagian atas ini tidak terlalu banyak hose. Kemudian untuk hose yang ke line filter ini juga kita lepas. Kita lepas bagian hose line filternya. Nah, ini juga kita lepaskan di bagian sini. Ini tinggal dilepas saja. Jadi tinggal kita singkirin ke samping, setelah aman. Mounting transmisi sendiri itu terletak di bagian sisi depan ya. Ada depan dan juga ada di belakang. Nah, di sini ada 2 baut. Kemudian di sini juga ada untuk mounting transmisinya. Itu menggunakan baut 27. Kemudian di bagian belakang untuk mountingnya seperti ini, mounting transmisinya. Ini kita lepaskan juga. Kemudian di bagian sini juga kita lepaskan. Nah, related part seperti ini juga kita lepaskan. Dan elektrikalnya hanya ini ya. Jadi kita tinggal lepas di bagian konektor, 2 konektor ini. Oke, kita lepas di bagian mounting yang melekat elektrikal ini. Nah, setelah itu kita lekatkan elektrikal ini ke transmisi ya, supaya tidak tersangkut pada saat pengangkatan. Jadi critical pointnya untuk elektrikalnya ini, agar tidak tersangkut pada saat pengangkatan, kita sisipkan ke area yang bisa menempel ya, jadi tidak kelewer-kelewer. Nah, untuk sisi kanan di sini juga ada piping. Nah, di sini ada piping yang menuju ke transmisi. Ini kita lepas juga ya. Sebaiknya kita lepas di bagian sisi sini. Nah, ini sudah aman. Kemudian di bagian kiri juga ada piping yang harus kita lepaskan. Nah, piping ini kita lepaskan. Di situ ada baut 19 4 pieces. Itu kita lepaskan. AC sama piping yang ada di belakang. Oke. Setelah itu kita menuju ke belakang. Nah, di bagian sisi belakang ini kita lepas drive shaft yang menempel di bagian transmisi ya, kopling transmisi. Nah, kita tinggal lepas 4 baut yang ada di sini, di 2 baut yang ada di sini, kemudian 2 baut yang ada di sini. Ini kita tinggal lepas, kemudian kita dorong ke belakang. Drive shaft belakang ini kita dorong ke belakang sehingga ada celah ya untuk pengangkatan agar aman, tidak tersangkut pada saat pengangkatan. Seperti itu. Nah, untuk pos ini juga kita amankan, ini kita lepas. Nah, nanti kita sisipkan ke area yang aman ya, supaya tidak tersangkut pada saat pengangkatan. Terutama hose brake cooling ini. Hose brake cooling ini sering banget yang nyangkut, jadi sebaiknya kita lepas saja. Kita lepas AC, atau kita bisa rapatkan ke sana setelah melepas bagian atas ini. Nanti setelah transmisinya naik, lepas atau turun, baru kita buka bagian sisi bawahnya.
Sebelum tahap pembongkaran, kita drain terlebih dahulu oli yang ada di dalam transmisi dari sisi kanan transmisi ini. Kemudian kita lepas hose yang menuju ke brake sub tank. Dan untuk piping ini kita biarkan melekat pada transmisi. Nanti kita akan bongkar ketika transmisi sudah di bawah. Oke. Jadi bracket-bracket ini kita lepas di bawah saja. Piping ini juga nanti kita lepas di bawah. Nah, yang harus dibuka saat ini juga adalah yang hose yang ada di transmisi pump itu. Karena itu melekat pada sisi sub tank. Nah, ini harus kita lepas. Tapi yang dilepas bagian sisi sini saja. Nah, hose-nya itu diganti juga. Kemudian di sini selanjutnya piping bagian sini tuh ya ini kita lepas. Mau lepas di kopling atau di mounting atas itu nggak masalah, sama saja. Nah, ini keduanya harus kita lepas karena piping ini melekat pada ini. Nah, di sini juga ini sebaiknya kita lakukan pergantian karena sekalian ya. Kita lakukan saja. Kemudian di area sekitar seperti kopling kayak gini tuh bocor, sebaiknya kita ganti saja ya. Selanjutnya di sini ada hose yang tadi kita bilang, ada hose line filter ini kita lepas ya, keduanya hose line filter ini. Hose ini juga kita ganti saja, kita lepas ya. Nah, di sini dia terhubung ke bagian belakang, ke return ya. Nah, sini. Ini return, ini returnnya dari brake. Ini return dari brake menuju ke transmission filter, transmission tank. Nah, menjuntai ya, jadi ada hose kecil ini. Ada hose yang piping yang besar ini dari sini, return brake cooling tadi. Nah, ini kita lepas juga, kemudian di dalam juga ada ya. Nah, saat melakukan pergantian transmisi ini, sebaiknya filternya ini juga kita ganti saja ya. Jadi ini kita lepas, kita ganti ke filter yang baru jika belum diganti. Nah, saat kita melakukan pengangkatan transmisi ini, yang perlu kita pastikan di situ area sekitar kita apakah aman. Kemudian kita lihat juga apakah alat angkat yang kita gunakan ini sudah standar ya dengan SWL yang sesuai dengan berat transmisinya sendiri. Yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah ketinggian atau kerataan dari transmisi saat kita akan melakukan pengangkatan. Kita pastikan posisi pada saat kita melakukan pengangkatan transmisi ini, transmisinya itu lurus bagian depan dan juga belakang. Nah, karena posisi dari e-boltnya ini ada yang memiliki ketinggian antara depan dan belakang, jadi kita menyesuaikan rantainya untuk kesesuaian ketinggiannya agar mendapatkan ketinggi yang sama, agar memudahkan kita pada saat melepas transmisi ini dan tidak tersangkut di kanan kirinya. Dan untuk tahapan pemasangan, kita tinggal membalikan saja prosedur saat kita melakukan remove transmisi di unit HD785-7 ini. Untuk critical point pada saat kita melakukan RNI transmisi ini, yang pertama pada saat kita melakukan pemasangan, kita pastikan SIM yang ada di mounting depan kanan kirinya itu sesuai. Itu kita lakukan adjustment terlebih dahulu di alignment drive shaft depan. Nah, kita melakukan alignment di sisi drive shaft depan ini untuk membalancekan putaran dari engine ke transmisi. Nah, itu nanti akan menentukan jumlah SIM yang akan kita pasang ke bagian mounting transmisi di sisi depan kanan kirinya. Nah, di situ untuk jarak clearance yang dianjurkan atau dimaksimalkan di situ adalah 3 mili untuk naik up dan downnya, kemudian sisi kanan kirinya itu juga 3 mili. Jadi kita nanti menggunakan tool alignment ini, di situ kita bisa pastikan kalau selongsong atau toolnya itu bisa bergerak ya ke depan dan ke belakang, itu gapnya harus 3 mili maksimal ya, seperti itu. Clearance yang dihasilkan maksimal 3 mili untuk setiap sisinya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.